Shalom, saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam dan damai sukacita dari Allah kiranya senantiasa beserta kita pada hari ini. Senang sekali rasanya boleh kembali menyapa saudara dalam program Renungan Pagi di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita hari ini, Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-26. Saya tidak akan membaca secara menyeluruh bacaan firman Tuhan ini, tapi saya hanya akan pilih ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini kita sedang dihadapi dengan fenomena El Nino, di mana sebagian besar wilayah kita, khususnya di Kalimantan Selatan, mengalami badai gelombang panas yang cukup panjang. Di beberapa daerah sudah mulai mengalami kekeringan, bahkan kesulitan untuk menerima air bersih. Bahkan juga beberapa daerah mengalami gagal panen karena pasokan air atau suplai air sudah mulai berkurang. Tidak heran kita menemukan jika ada begitu banyak tanaman-tanaman yang mulai kering. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasih dan diberkati Tuhan, ketika kita melihat tanaman-tanaman yang mulai kering, tapi ada juga kita bisa melihat tanaman-tanaman yang bisa bertahan di kala kekeringan panjang itu melanda. Firman Tuhan bagi kita hari ini bercerita tentang bagaimana sebuah pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada saat itu ketika mereka sedang dalam perjalanan ke suatu tempat, di mana Petrus menunjuk ke satu pohon ara, di mana pohon ara itu mengalami kekeringan, dan Petrus menyangka bahwa pohon ara itu terkena kutuk. Tapi Yesus berkata kepada Petrus pada saat itu bahwa dalam kepercayaan bukan berarti kutuk itu diterima oleh pohon ara ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasih dan diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan tentang bagaimana sebuah iman itu bukan terlihat dari bentuk atau bukan terlihat dari bagaimana rupanya, tapi terlihat bagaimana proses dan hasil akhir dari iman tersebut. Pohon ara bisa saja dia berwujud kering karena dia kekurangan air. Tapi Yesus mengatakan bahwa dengan iman, dengan doa, gunung saja pun bisa dipindahkan. Apalagi dalam kehidupan kita. Hampa rasanya kalau hidup kita tanpa adanya iman. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana beriman itu berarti menerima, beriman itu berarti melakukan, beriman itu berarti bertindak. Apa tindakannya? Sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus percaya kepada Tuhan. Sebagai seorang beriman, kita harus bertindak. Dan salah satu tindakan yang Yesus ajarkan adalah berdoa. Dan sebagai orang yang beriman, kita juga harus melakukan. Apa melakukannya? Adalah mengampuni, memaafkan. Karena Bapa di sorga sendiri akan mengabulkan segala sesuatu yang kita pinta, seperti yang firman Tuhan katakan. Tetapi dengan syarat, kita harus percaya, kita harus melakukan, kita harus bertindak dalam segala sesuatunya. Kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, dan salah satunya berdoa. Tapi juga kita harus bertindak, berbuat sesuatu supaya kita bisa menerima apa yang kita harapkan. Iman itu menjadi sebuah kenyataan, bukan hanya dari kata-kata yang keluar saja. Kiranya Tuhan menolong kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih bagaimana kami hari ini diajarkan untuk terus bisa bertahan, bertumbuh di dalam
Tuhan menghayati bagaimana sekiranya iman yang kami miliki tidak kering, tidak begitu saja kehilangan arah bahkan mati. Tapi mampukan kami memiliki iman yang percaya, iman yang melakukan, bahkan iman yang bertindak atas segala sesuatunya. Berkati aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom.